Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan BVM atau back valve mask kepada pasien yang bertujuan untuk memberikan bantuan nafas kepada pasien, di mana pasien ini tadi mengalami kecelakaan, yaitu terjatuh dari ketinggian seperti itu. Nah, di sini karena terdapat nafas yang kurang spontan, jadi saya akan memberikan BVM tersebut, di mana untuk alat yang digunakan yaitu di sini ada sungkup dan juga di sini ada back valve yang seharusnya di sini ada reservoir, tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak gunakan, dan di sini ada selang oksigen dan juga ada tabung oksigen, di mana untuk sungkup dan juga back valve ini akan saya hubungkan. Lalu untuk tabung oksigen akan saya hubungkan ke back valve mask ini dengan bantuan selang oksigen seperti itu. Dan selanjutnya adalah memastikan bahwa tabung oksigen ini sudah dalam kondisi on atau nyala, dan kemudian telah mengalirkan oksigen 12 liter per menit kepada alat back valve mask ini. Nah, kemudian di sini saya akan mencuci tangan dan juga memakai handscoot terlebih dahulu. Setelah ini, maka saya akan memastikan kesadaran pasien itu baik atau tidak dengan cara memanggil dari pasien. Pak, baik. Di sini pasien bisa merespon dengan baik, yang berarti bahwa pasien tersebut sudah sadar dan tidak perlu saya lakukan pemeriksaan atau pemasangan pipa orofaringeal seperti itu ataupun budal. Nah, selanjutnya yaitu adalah dengan memasang sungkup kepada pasien, di mana untuk pemasangan sungkup ini itu saya akan memposisikan tangan saya berbentuk C di bagian ujung sungkup, dan kemudian tangan ibu jari dan juga jari telunjuk membentuk huruf C, dan kemudian jari tengah dan ketiga jari lainnya itu membentuk huruf I gitu, dan kemudian memberikan ventilasi kepada pasien dengan hitungan per 5 detik yang akan saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4 pompa, 1, 2, 3, 4 pompa, 1, 2, 3, 4 pompa. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya pengembangan dinding dada, di mana pengembangan dinding dada yang normal atau alat BVM ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan ataupun pengembangan dinding dada kanan dan juga dinding dada kirinya itu simetris dan seirama seperti itu. Jika terdapat ketidakseimbangan dari peninggian dinding dada, maka BVM ini dikatakan tidak berhasil, dan kemudian akan saya lakukan penilaian dari evaluasi pasien, di mana untuk pemeriksaan ini BVM ini dikatakan sudah harus dihentikan apabila pasien sudah bisa bernafas dengan spontan gitu, dan jika pasien belum bisa bernafas dengan spontan, maka pemberian BVM ini harus segera dilakukan kembali. Dan jika ada kondisi di mana nafasnya sudah spontan tetapi kemudian berubah menjadi tidak spontan lagi, maka pemberian BVM harus dilakukan kembali. Jadi sekian dari pemeriksaan BVM atau pemberian bantuan pernafasan kepada pasien. Yang selanjutnya pasien ini akan saya rujuk untuk pemberian ataupun pemasangan dari IV line, karena terdapat tekanan darah yang sangat rendah dan juga ada hematom atau pendarahan yang mengakibatkan pasien mengalami kehilangan cairan yang harus digantikan. Baik, jadi sekian keterampilan dari BVM. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan IV line. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, jadi setelah pasien ini dipindahkan ke
dirujuk seperti itu, maka sekarang akan dilakukan pemasangan dari IV line ataupun pemasangan infus. Nah, untuk hal pertama yang dilakukan adalah memastikan kembali identitas dari pasien. Di sini pasien yang sama, Bapak Ahmad dengan umur 70 tahun yang mengalami cedera akibat terjatuh dari ketinggian seperti itu. Dan kemudian di sini juga berdasarkan anamnesis dari keluarganya itu tidak didapatkan riwayat alergi dan juga tidak didapatkan adanya riwayat gangguan pendarahan seperti itu, dan juga sekarang juga tidak mengalami gangguan pendarahan. Nah, selanjutnya itu saya akan mempersiapkan alat yang digunakan. Baik, di sini saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan atau keterampilan kepada pasien. Baik, untuk hal-hal atau alat-alat yang diperlukan adalah NaCl 0,9%, kemudian ada tourniquet, kemudian ada 1 infuset, kemudian ada perla untuk alas dari pasien, kemudian ada krim anestesi, kemudian di sini ada nirbekan untuk tempat sampah, dan kemudian ada pinset untuk mengambil kasa untuk membersihkan sebelum memulai pemeriksaan, kemudian ada kom, ada salin steril, kemudian ada aboket, ada gunting plester, dan ada handscoon seperti itu. Dan di sini juga ada plester Hevafix untuk menulis pada label setelah selesai pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan memastikan kembali kepada pasien, tetapi sebelumnya saya akan menggunakan sarung tangan saya terlebih dahulu untuk menjaga dari higienitas sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, jadi setelah saya memasang handscoon, di sini saya akan memberikan edukasi awal kepada pasien, di mana nantinya tangannya yang kanan ataupun kiri itu akan diinjeksikan ataupun diinsersikan, dengan kata lain ditusuk dengan menggunakan jarum infus. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak di tangan kanan atau kirinya yang lebih aktif? Di tangan kiri dong, karena saya kidal. Baik, di sini Bapak saya akan melakukan pemasangan dari infus atau IV line itu di tangan kanan Bapak, di mana selanjutnya yaitu saya akan melakukan identifikasi vena atau pembuluh darahnya. Baik, Bapak di sini di bagian pembuluh darah vena ini akan saya tusukkan dengan menggunakan jarum infus ya Bapak ya, di mana nanti Bapak tidak perlu khawatir karena ini memang akan sakit, tetapi akan dikurangi sakitnya karena saya nanti akan mengoleskan gel anestesi, dan kemudian untuk resiko nanti bisa pembengkakan sedikit, tetapi akan sembuh sekitar 1 harian seperti itu ya Bapak ya, jadi tidak perlu khawatir. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia Dok? Baik, jadi setelah saya melakukan identifikasi vena yang cocok, selanjutnya saya akan memasang selanjutnya di sini karena saya tadi sudah melakukan tindakan aseptik dan juga memakai sarung tangan, maka di sini saya lanjutkan ke pemasangan tourniquet untuk memfiksasi dari venanya itu sendiri. Nah, di sini tourniquetnya akan saya pasang di pertengahan antara siku dan juga pergelangan tangan dengan keadaan yang tidak terlalu ketat sehingga tidak menekan dari venanya itu. Kemudian setelah dipasang tourniquet, lalu akan saya bersihkan bagian yang ingin diinsersi dengan menggunakan kasa steril yang diberi oleh salin, ataupun hal ini bisa diganti dengan memberikan alkohol swab. Di sini akan saya peras terlebih dahulu. Lalu akan saya oleskan dengan keadaan sirkular dari dalam keluar di bagian yang ingin diinsersi tersebut. Lalu akan saya buang kembali di nirbekan.
Nah, di sini saya telah mempunyai alat peragaan dari pembuluh darah venanya itu. Selanjutnya yaitu saya akan memfiksasi pembuluh darah yang tadi sudah dibersihkan dengan menggunakan ibu jari tangan saya. Baik, di sini telah saya temukan venanya, lalu akan saya berikan gel anestesi untuk mengurangi nyeri saat dilakukan penusukan di area pembuluh darah tersebut. Lalu akan saya ambil alboket berukuran 20G karena pasien ini merupakan pasien dewasa. Di sini setelah diambil alboketnya, saya akan memastikan bahwa bevel kateternya itu menghadap ke arah atas. Kemudian menusukkan bevel kateter ini ke vena dengan ketinggian kurang lebih 45 derajat di atas dari kulitnya. Baik, akan saya tusukkan secara pelan-pelan. Di sini penusukan dikatakan berhasil apabila terdapat darah vena yang terlihat di bagian mandrin dari alboket ini. Nah, terus hal yang harus dilakukan adalah memastikan atau mendorong kembali bevel kateter ini sekitar 3-5 mm lagi ke arah kulit dan memastikan bahwa kateter ini benar-benar mencapai ke dasar dari kulit. Dan kemudian setelah kateter ini mencapai dasar dari kulit, maka mandrin dari alboket ini harus dilepaskan dan ditusukkan kembali ke tutupnya dan dibuang di nirbekan. Selanjutnya yaitu adalah dengan terlebih dahulu membuka dari turniket sehingga venanya itu tidak lagi dibendung. Setelah turniketnya ini dilepaskan, maka kita harus memasang dari selang infus tadi. Nah, di sini sebelumnya akan saya pasangkan selang infus ini ke alat infusnya dengan cara menusukkan spike-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini setelah roll cam-nya ini benar-benar tertutup, lalu di sini akan saya turunkan drip dari NaCl ini sehingga setengah drip ataupun setengah chamber dripnya. Lalu saya pastikan di sini aliran infusnya itu mau, dan di sini sudah keluar cairan infusnya. Lalu akan saya pasangkan di bagian turniketnya itu. Nah, di sini setelah dipasangkan, lalu akan saya atur bagian roll dripnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan cairan yang diperlukan oleh pasien. Dimana di sini karena tekanan darahnya rendah, itu saya tidak memasang di ukuran yang sedang seperti itu, sehingga tidak terlalu mengguyur pasien. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan fiksasi pada bagian tangan pasien ini dengan menggunakan plester. Jadi di sini saya akan memotong plester, dan di sini setelah saya dapatkan plesternya. Tetapi sebelum memasang plester ini, pastikan kembali bahwa daerah yang diinsersi tersebut sudah bersih seperti itu. Di sini kita memakai kasa steril. Kembali, dan kemudian kita keringkan dengan menggunakan kasa yang steril juga. Baik, jadi di sini setelah bersih, lalu kita pasangkan
plester dengan membentuk huruf V seperti itu. Nah, di sini dengan sedikit mengangkat pada selang dari infusnya, lalu akan diposisikan membentuk huruf V. Lalu dipasang lagi plester mendatar untuk merekatkan dari infusnya itu. Lalu jika diperlukan, kita bisa memfiksasi kembali selang dari infus ini agar lebih melekat dan tidak bergeser-geser di pasien. Ini kurang lebih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita beri Vivafix yang telah diberikan label. Di sini label ini terdapat nama atau inisial dari pemasang, kemudian ada ukuran kateter atau ukuran boketnya itu 20G, dan kemudian ada tanggal dari pemasangan IV line ini. Lalu kita tempel di bagian tempat kita menginsersi dari venanya ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini karena dilakukan sendiri, maka akan sedikit mengalami kesulitan karena seharusnya ini dilakukan oleh 2 orang gitu. Tapi untuk keseluruhan hasilnya akan seperti ini. Nah, pada pemeriksaan kali ini sudah selesai dilakukan. Di sini saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu dan kemudian menyampaikan anjuran setelah dipasang IV line ini. Baik, setelah saya melakukan pemasangan IV line ataupun kanulasi vena perifer ini kepada pasien, di sini saya harapkan nanti pasien tidak terlalu banyak menggerakkan tangannya, dan ketika ingin buang air kecil seperti itu bisa dengan posisi menekuk seluruh dengan siku seperti ini, sehingga tidak terlalu banyak terjadi pergerakan di bagian tangan yang diberikan infus seperti itu. Dan jika nanti ada pembengkakan ataupun pendarahan, bisa segera diberitahukan kepada petugas. Nah, di sini selanjutnya akan saya masukkan hasil pemeriksaan ini ke rekam medis, di mana di rekam medis tersebut akan saya tulis nama pasien, ukuran kateter, dan juga tanggal pemasangan, inisial pemasang, dan juga hal-hal ataupun riwayat penyakit dari pasien. Gitu. Nah, di sini Bapak, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, maka ke pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan BVM tadi, pemberian nafas bantuan, dan juga pemeriksaan kanulasi vena perifer ini bisa saya sudahi ya Bapak ya. Nanti jika ada pertanyaan kembali, Bapak bisa memanggil saya. Seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh.